Ini salah satu AI yang sangat powerful. Bisa kita gunakan untuk manual trading maupun dikombinasikan dengan AI supaya bisa otomatis. Karena di sini juga sudah tersedia fitur-fitur untuk melanjutkan posisi trading seperti averaging ya, ataupun juga modul lainnya untuk target dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan satu persatu fiturnya. Pertama, kalau kita ingin membuka posisi, kita tinggal tentukan aja di sini, buka buy atau sell, ya kita tinggal ubah aja. Kemudian lot size-nya bisa kita atur di sini, ya. Dengan perubahan lot size ini kita juga bisa tahu estimasi profit yang didapat kalau TP dan kalau loss-nya berapa. Nah di sini untuk jarak TP dan SL-nya kita bisa tentukan dengan input, misalnya di sini untuk pips ya, misalnya 100 pips gitu. Kalau saya ingin ubah menjadi 150 pips bisa. Tappingnya juga langsung mengikuti ya, sesuai dengan rasio. Kalau misalnya rasionya 1:1, otomatis jaraknya dekat ya. Kalau saya 1,5 ya seperti ini. Nah ini rasio juga selain dalam pips, kita juga bisa dalam bentuk misalnya US dollar ya, atau juga dalam bentuk persentase. Jadi begitu saya klik, otomatis akan dihitung. Misalnya ingin 1,5%, 1,5% dari balance-nya kita ya. Jadi saya tinggal enter, kita lihat langsung akan terhitung. Jadi risknya kalau 1,5% dari modal ya, berarti sekitar 34 US dollar. Atau saya ingin maksimum minusnya adalah 35 US dollar gitu, berarti saya pindah ke US dollar, saya ganti 35. Oke, langsung akan dihitung semua ya, jarak TPS nya sekarang akan dihitung. Kalau lotnya saya kecilkan, otomatis resiko minusnya juga mengecil ya. Jadi saya bisa pindah ke lot 0,01, otomatis SL-nya juga mengecil. Jadi kalau saya naikin, SL-nya juga besar, TP-nya juga bertambah besar. Oke, ini kalau untuk instant order. Saya coba placement ya untuk sell-nya. Oke, langsung ke buka ya, dengan TP SL-nya sudah tersetting dengan lotnya 0,02. Oke, komennya juga sudah ada. Nah, komen kalau kita ingin ubah, kita bisa buka di sini. Kita bisa ganti misalnya ya, oke misalnya. Nah, saya buka posisinya buy, saya ganti ya super oke. Kalau mau dikasih magic number juga bisa. Nah di sini ada quantity open, jadi kalau quantity opennya saya isi 2, berarti otomatis akan buka 2 posisi buy dengan lot 0,02 dengan komen super oke. Kita press ya. Oke, langsung ditempatkan 2 posisi buy, lotnya 0,02 dan komen jadi super oke karena saya ganti di sini. Pergantian ini semua juga bisa diatur di bagian setting seperti biasa ya, kita setting EA. Nah, selain kita menginput ini untuk mengatur jaraknya ya, kita juga bisa klik di sini untuk mengatur jaraknya secara langsung. Oke. Nah, kalau saya tarik ke atas, otomatis tadinya buy menjadi sell. Sekarang kita lihat ke instannya, ini buy ya. Kalau saya geser ini ke atas, ini menjadi sell ya. Oke. Nah ini contoh untuk yang placement instan. Nah sekarang kita mau pending order. Pending order kita klik instan ini ya. Oh sorry, ini ada angka 2. Angka 2 itu menunjukkan tadi ada 2 posisi ya. Jadi kalau saya buatnya 5, berarti di sini angka 5. Jadi kita tahu kalau 5 ini berarti akan membuka posisi 5 baris ya, 5 record ya gitu. Oke. Nah, ini hanya berlaku untuk instant order. Untuk pending order tidak bisa. Oke. Nah, pending order, kita posisi pending order ini bisa digeser. Bisa digeser kalau kita lihat kondisi garis bordernya ini warna gold ya, kuning ya. Seperti ini. Oke. Sorry, ini double klik. Sorry. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu juga untuk TPSL-nya, kalau kita klik menjadi warna kuning baru bisa digeser. Oke. Baru bisa digeser. Oke, ini sudah pending order nih by limit. Ya, saya coba plus by limit. Ya, langsung kebuka by limit. Oke, saya kalau ingin pindah limitnya, saya ingin jadi stop, saya klik di sini bagian limitnya. Tapi kalau saya ingin buy-nya jadi sell, saya juga bisa klik di sini. Oke, kita klik ya. Jadi karena posisi di bawah harga, maka jadi sell stop di sini. Oke, saya plus. Nah, kalau saya geser ke atas, otomatis menjadi sell limit karena di atas harga. Ya, di atas harga berjalan dia jadi sell limit. Itu kalau saya klik menjadi buy stop.
karena harga di atas harga sekarang ini, makanya dia buy stop. Kalau kita pindah ke bawah, dia menjadi buy limit. Oke, ini sudah otomatis semuanya. Ini di sebelah sini ya, juga ada menu. Ini bisa kita geser juga ya, bisa kita kecilkan, bisa kita besar kembali ya, bisa kita geser-geser. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa expand. Di sini ada banyak lagi menu tambahan. Kalau saya ingin close ya, close posisi, misalnya saya ingin close semua posisi, mau buy atau sell ya, saya klik ini. Kalau hanya ingin buy aja, saya klik buy, sell aja ini. Oke. Nah, dari posisi apakah buy atau sell atau semuanya, juga apakah yang kita close itu semua posisi aja atau yang posisi yang profit aja. Dari sell tapi profit, jadi sell yang minus tidak di close, sell profit aja di close. Oke. Kalau all berarti semua sell, buy, profit maupun loss akan di close. Kalau ini all berarti buy, sell akan di close, dan karena ini all berarti semua juga akan di close. Tapi kalau saya pilihnya profit only, berarti ini semua entah buy dan sell, tapi yang posisinya profit ya. Jadi contoh ini profit akan di close, ini tidak di close. Oke, meskipun ini all, tapi karena ini minus tidak di close. Nah, supaya ini bisa di close juga semua di close, maka saya pilihnya all. Oke, kalau saya loss only berarti hanya akan di close yang minus aja. Oke. Dan kalau saya pilihnya total profit, berarti dia akan hitung totalnya profit. Saya klik tombol close baru bisa. Kalau totalnya belum profit, ini kan masih minus ya. Ini kalau saya klik close itu tidak bisa. Itu yes, tapi tidak akan ada posisi di close. Tapi kalau ini udah profit, saya klik close maka akan close semuanya. Tadi kalau saya klik close itu kan ada muncul konfirmasi ya. Nah, supaya tidak perlu muncul konfirmasi, ini contoh saya close kan, ini kan ada konfirmasi seperti ini. Kalau nggak jadi kita no aja. Supaya tidak muncul konfirmasi ini, saya klik yang ini ya. Jadi dengan centang ini kita tidak perlu menunggu konfirmasi lagi, dia akan langsung berjalan. Ini langsung jalan nih, cuman karena minus ya. Oke, nanti saya contohkan kalau udah plus kita close. Oke, sambil menunggu dia jadi plus ya, karena kita ingin close dengan kondisi profit. Jadi ini lagi minus, nggak bisa di close. Kalau saya pilih close all, sebetulnya akan ke close meskipun dalam kondisi minus. Nah, kita bisa lihat di sini ada hitungannya juga ya. Semua posisi itu kondisinya minus $1. Kalau profit only ya, kita bisa lihat itu sebab kalau kita close yang hanya profit itu sekitar $2. Jadi ini sama ini sekitar $2 lebih, kita bisa lihat. Kalau loss aja ini ada $3, minus $3. Tapi kalau total profit masih minus, jadi nilainya masih 0, jadi nggak bisa di close. Nah, untuk pending order juga sama ya. Pending order ini ada kaitan dengan bagian di atas ini juga. Semua pending order buy dan sell, dan pending order ini semua, atau semua tapi yang buy limit aja, atau sell stop aja, atau buy dengan sell stop, atau buy dengan sell limit. Ini kombinasi yang bisa kita atur untuk delete pending order. Oke, ini saya mau contoh hapuskan semua ya. Saya pilih semuanya, ini all ya, saya close karena ini nggak profit ya, belum ke nilai profit juga. Jadi saya contohkan close all aja. Tuh, saya klik ya, maka semua posisi ke close. Nah, sekarang kita ingin hapus untuk pending order ya. Saya ingin hapus yang buy ya, khusus buy dan pending limit. Berarti yang ini aja yang dihapus ya, sama ini ya, dua ini aja yang dihapus itu. Oke, kita delete ya, hapus. Oke. Nah, kalau saya pingin sell yang sell stop aja, berarti yang ini aja dihapus. Oke, sell limitnya tidak. Oke, kalau saya pilih limit, berarti limit ini juga dihapus. Gitu. Oke, ini contoh menu utamanya gitu. Ini bisa dikecilkan lagi, bisa dibuka. Oke. Nah, selain itu di sini juga kita bisa atur ya. Settingannya bisa kita atur untuk nilai defaultnya di sini. Nilai defaultnya. Oke, untuk warnanya, warna pada pengaturan TPSL dan posisi instannya kita bisa atur warnanya di sini ya. Ketebalan garis juga bisa kita atur. Nah, selain itu kita juga bisa aktifkan untuk mode trailing ya. Ini trailing juga bisa kita aktifkan, otomatis juga akan melakukan proses perhitungan trailing. Kemudian juga ada modul averaging, kalau kita aktifkan maka AI ini akan melakukan averaging gitu lah. Ya.
ataupun target-target lainnya, bisa target floating ya, target dalam bentuk persen untuk cut lossnya ya juga bisa, target harian juga bisa gitu, di sini sudah ditentukan. Filter news juga nanti akan kita tambahkan, modul ini belum aktif ya, coming soon. Nanti modul ini akan menampilkan informasi berita ya, news yang penting gitu. Oke, kira-kira seperti ini. AI ini masih terus kita kembangkan, jadi masih banyak fitur-fitur canggih yang akan kita masukin dalam AI ini. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada masukan, ada ide-ide apa untuk pengembangan AI ini, silakan informasikan ke kita.